Halo teman-temanku semua, bertemu lagi dengan saya, Pak Fajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Materi ini masih merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya dan merupakan salah satu dasar juga untuk mempelajari materi berikutnya tentang KPK dan FPB. Mari kita pelajari satu-satu terkait bilangan prima dan faktorisasi prima. Kita mulai dari bilangan prima. Materi yang pertama adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1. Jadi angka 1 itu tidak merupakan atau tidak bisa dikatakan sebagai bilangan prima. Mengapa? Karena dia hanya mempunyai satu faktor. Ya. Kemudian yang kedua, bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi, apabila suatu bilangan itu nanti ada pembagi lain selain 1 dan dirinya sendiri, itu dipastikan bukan bilangan prima. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. 2 faktor itu siapa saja? 2 faktor itu adalah bilangan 1 dan dirinya sendiri. Nah, supaya lebih paham dan supaya lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Mari kita belajar bersama. Dan harapannya dengan contoh soal ini kalian nanti akan lebih mudah memahami terkait dengan bilangan prima. Seperti kalian ketahui bahwa tadi sudah dikatakan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1. Berarti otomatis kita akan memulainya dari bilangan 2. Nah, kita buktikan apakah bilangan 2 ini hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi oleh dirinya sendiri. Nah, kita cek 2 dibagi 1. Bisa, dan hasilnya 2. Kemudian berikutnya 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Kalian lihat bahwa bilangan 2 ini mempunyai 2 faktor, mempunyai 2 bilangan yang bisa membagi habis. Maka karena memenuhi syarat itu, maka bilangan 2 ini disebut sebagai bilangan prima. Kita lanjutkan ke bilangan selanjutnya, yaitu 3. Kita cek apakah bilangan 3 ini hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 3 dibagi 1, 3. 3 dibagi 2, apakah bisa? Dan ternyata tidak, maka 3 dibagi 3 dan hasilnya 1. Dan terlihat di sini bahwa bilangan 3 itu mempunyai 2 faktor juga, dirinya sendiri dan 1. Maka bilangan 3 ini juga merupakan bilangan prima. Kita lanjut ke bilangan selanjutnya. Kira-kira apabila bilangan 4 itu apakah bilangan prima atau bukan? 4 dibagi 1 bisa, 4 dibagi 2 juga bisa, 4 dibagi 4 juga bisa. Itu menunjukkan ada 3 kali pembagian. Ya, maka sudah dipastikan 4 itu bukan bilangan prima. Maka kita lanjut ke bilangan berikutnya, yaitu 5. Kita lihat bahwa 5 bisa dibagi 1. Kemudian 5 dibagi 2 tidak bisa, 5 dibagi 3 juga tidak bisa, 5 dibagi 4 juga tidak bisa, dan yang terakhir 5 dibagi 5 atau 5 dibagi dengan dirinya sendiri. Itu bisa. Maka bilangan 5 itu mempunyai 2 faktor juga. Karena dia mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri, maka bilangan 5 juga merupakan bilangan prima. Kira-kira setelah 5 adalah bilangan 6. Coba kita pikirkan,
apabila 6 itu dibagi 1, itu bisa. Selalu bisa. Semua angka dibagi 5, semua angka dibagi dengan 1 itu pasti bisa. Ya, jadi 6 dibagi 1 bisa, 6 dibagi 2 juga bisa, 6 dibagi 3 juga bisa. Sudah terlalu banyak. Ya, karena bilangan prima itu hanya bisa atau hanya boleh dibagi sebanyak 2 kali. Ya, maka 6 sudah dipastikan bukan merupakan bilangan prima. Kita lanjut ke angka 7. Kita lihat 7 dibagi 1 bisa ya, karena semua bilangan dibagi 1 itu selalu bisa. Dibagi 2 tidak bisa. 7 dibagi 3 juga tidak bisa. 7 dibagi 4 juga tidak bisa. 7 dibagi 5 juga tidak bisa. 7 dibagi 6 juga tidak bisa. Nah, bisanya yang terakhir, yaitu 7 dibagi 7. Atau 7 dibagi dengan dirinya sendiri. Dan hasilnya 1. Terlihat bahwa bilangan 7 ini mempunyai 2 faktor juga. 1 dan dirinya sendiri. Dan itu memenuhi syarat bahwa 7 juga merupakan bilangan prima. Ya. Jadi, bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan masih ada beberapa bilangan lagi yang merupakan bilangan prima. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, ini lebih kepada cara menemukan bilangan prima. Pada slide sebelumnya, kalian sudah melihat bahwa 2, 3, 5, 7 merupakan bilangan prima. Dan perlu diingat, itu merupakan bilangan prima yang menjadi kunci untuk menentukan bilangan prima selanjutnya. Ya, walaupun kalian bisa juga melakukan dengan cara membagi dan mencoba untuk membagi bilangan tersebut satu per satu. Tetapi ada cara lain untuk menemukan bilangan prima. Caranya seperti apa? Perhatikan cara dalam menemukan bilangan prima di bawah ini. Ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tuliskan bilangan prima 2, 3, 5, 7. Karena 2, 3, 5, 7 sudah kita buktikan di depan tadi bahwa bilangan-bilangan itu adalah bilangan prima. Ya. Nah, langkah yang kedua. Lakukan penambahan 6 pada bilangan prima 5 dan 7. Hasil penambahan adalah bilangan prima. Kecuali hasil yang bisa dibagi 5 dan 7 adalah bukan bilangan prima. Bagaimana ini maksudnya? Supaya kalian lebih mudah memahami, simak cara di bawah ini. Oke ya, diperhatikan baik-baik. Seperti yang sudah dituliskan pada nomor 1, tuliskan bilangan prima 2, 3, 5, 7. Kita tuliskan ya, 2, 3, 5, 7. Kemudian, yang kedua, lakukan penambahan 6 pada bilangan prima 5 dan 7. Supaya ada pemisah, kita berikan garis pemisah dulu. Nah, kemudian kita akan memberikan penambahan 6 pada bilangan prima 5 dan 7. Nah, kita jumlahkan. Dan hasilnya adalah 11. 5 tambah 6 itu 11. Dan 7 ditambah 6 itu adalah 13. Nah, 11 dan 13 ini juga merupakan bilangan prima setelah 7. Ya, jadi apabila diurutkan dari yang paling kecil, bilangan prima itu menjadi 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Apakah betul 11 ini bilangan prima? Silahkan bisa kalian hitung. Ya, apakah ada bilangan selain 1 dan 11 yang bisa membagi habis bilangan 11. Demikian pula dengan 13. Lakukan percobaan menghitung. Apakah hanya 1 dan 13 saja yang bisa membagi habis bilangan 13 itu? Ya, silakan. Nah, langkah selanjutnya masih sama. Lakukan juga penambahan pada bilangan yang sudah ada. Yang sudah ada adalah 11 dan 13.
maka kita tambahkan kembali dengan 6. Ya, dua-duanya. Dan kita jumlahkan kembali seperti langkah awal tadi. Didapatkan hasil 11 tambah 6 itu adalah 17 dan 13 ditambah 6 adalah 19. 17 dan 19 ini juga merupakan bilangan prima setelah 13. Apabila kalian masih tidak percaya, boleh silahkan kalian buktikan apakah bilangan 17 itu ada selain 1 dan 17 yang bisa membagi habis bilangan itu. Ya. Selanjutnya kita tambahkan kembali 6 pada kedua hasil penjumlahan tadi. Ditemukan hasilnya adalah 23 dan 25. Kita cek. 23, apakah ada bilangan selain 1 dan 23 yang bisa membagi habis bilangan 23 itu? Ya. Dan dipastikan bahwa 23 itu bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Sedangkan untuk bilangan 25 ini bukan merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 5. Jadi dia bisa dibagi 1, dia bisa dibagi 5, dan dia juga bisa dibagi dirinya sendiri atau 25. Maka syarat untuk menjadi bilangan prima untuk 25 itu gugur. Maka 25 ini bukan merupakan bilangan prima. Seperti yang sudah tertulis pada poin 2. Kecuali yang bisa dibagi 5 dan 7. Sedangkan 25 ini bisa dibagi 5. Maka dia bukan bilangan prima. Kita lanjutkan dengan menambahkan 6 pada kedua bilangan tadi. 23 ditambah 6, 25 ditambah 6. Dan hasilnya adalah 29 dan 31. 29 dan 31 ini juga merupakan bilangan prima. Ya. Kenapa? Karena dia hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Ya. Kita lanjutkan. Kita tambahkan kembali dengan 6. Terus ditambah 6. Ya. Dan didapatkan hasil 35 dan 37. Kita kembali cek. Ada syarat bahwa hasilnya itu tidak boleh dibagi 5 dan 7. Kita tahu bahwa 35 itu adalah bilangan yang bisa dibagi 5 ya, dan juga bisa dibagi 7. Betul ya? Jadi otomatis 35 ini bukan bilangan prima. Sebetulnya kalian bisa melihat cirinya bahwa apabila digit atau angka yang belakang, angka satuannya itu 5, belakangnya 5, itu selalu tidak merupakan bilangan prima. Ya, karena bilangan yang satuannya itu 5, kecuali 5 ya, kecuali hanya 5 loh ya. Ya, apabila satuannya itu 5, pasti dia bisa dibagi 5. Ya, berapapun itu. Dan itu dipastikan bahwa bilangan itu pasti bukan bilangan prima. Kita lanjutkan. Kita tambahkan kembali dengan 6. 35 tambah 6, 37 ditambah 6. Dan didapatkan hasil 41 dan 43. Ini juga merupakan bilangan prima. Ya, boleh dihitung. Ya, karena 41 dan 43 hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Berarti mereka itu hanya mempunyai 2 faktor. Jadi 41 dan 43 adalah bilangan prima. Selanjutnya, kita tambahkan 6 lagi. Nah, dan ditemukan hasil 47 dan 49. 47 adalah bilangan prima karena dia hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Sedangkan untuk 49 kita tahu bahwa salah satu syaratnya itu tidak boleh bisa dibagi 5 dan 7.
Dan 49 itu bisa dibagi 7 karena 7 kali 7 adalah 49. Ya. Jadi 49 ini bukan merupakan bilangan prima. Alasannya dia itu bisa dibagi habis oleh selain satu dan selain dirinya sendiri. Ya, kita lanjutkan. 47 tambah 6, 49 tambah 6. Dan ditemukan hasil 53 dan 55. 53 itu adalah bilangan prima, karena dia hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Sedangkan untuk 55, sedangkan untuk 55, ini sudah dipastikan dia bukan bilangan prima. Seperti yang sudah Pak Wajar sampaikan di depan, satuannya adalah 5. Maka dipastikan dia itu bisa dibagi 5. Jika bisa dibagi 5, otomatis dia itu sudah gugur. Karena ada 3, bahkan lebih dari 3. Ya, dibagi 11 juga bisa itu soalnya. Ya, tetapi dengan satu pembagi saja yang bisa membagi selain satu dan dirinya sendiri, itu sudah dipastikan bahwa bilangan itu sudah bukan termasuk bilangan prima. Ya. Nah, itulah cara menemukan bilangan prima. Ini masih bisa kalian lanjutkan kembali dengan menambahkan bilangan 6 seterusnya. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 dan seterusnya. Apabila kalian bisa menghafal ini bagus. Tetapi apabila tidak hafal, kalian bisa melakukan menggunakan cara ini untuk menemukan apakah itu bilangan prima atau tidak. Oke ya. Jadi ini nanti silahkan dilanjutkan dengan selalu menjumlahkan dengan angka 6. Dan perlu diingat, hasilnya apabila dia itu bisa dibagi 5 dan 7, maka dia dipastikan dia bukan bilangan prima. Silahkan dilanjutkan ini nanti sampai bilangan 100 terlebih dahulu. Oke, Kak Wajar harap dengan contoh ini dan cara untuk menemukan bilangan prima ini, kalian menjadi lebih paham. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Faktorisasi prima. Nah, kita akan belajar tentang mencari faktorisasi prima. Perlu kalian ingat, faktor, ada kata-kata faktor di sini. Jadi, faktor itu adalah apa kemarin? Faktor adalah bilangan-bilangan pembagi, ya, bilangan-bilangan yang bisa digunakan membagi habis suatu bilangan tertentu. Jadi, kalian nanti pada saat mencari faktorisasi prima juga akan melakukan hal yang sama pada saat kalian belajar di pertemuan sebelumnya. Tetapi ada perbedaannya di sini. Bilangan yang digunakan untuk membagi nanti itu sudah ditentukan dan sudah diwajibkan. Diwajibkan untuk menggunakan bilangan berapa? Diwajibkan menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa saja? Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tetapi ingat, dalam mencari faktorisasi prima, selalu dimulai dari membagi menggunakan bilangan prima yang terkecil. Ya, selalu dimulai dari yang terkecil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya urut yang pertama. Yang kedua, dengan urut itu risiko kesalahan itu menjadi lebih kecil. Baik, kita langsung saja menuju ke pengertian atau arti dari faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima itu adalah suatu bentuk penulisan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi ini nanti isinya adalah perkalian bilangan prima. Tidak boleh apabila perkaliannya itu ada yang bukan bilangan prima. Jadi harus dan wajib selalu isinya bilangan prima. Nah, untuk mencari
faktorisasi prima, kalian harus mengetahui langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, pada saat melakukan pencarian faktorisasi prima, yang pertama adalah bagilah bilangan dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Ingat, mulailah dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Dicoba dulu, apakah dibagi menggunakan 2 itu bisa atau tidak. Ya, apabila tidak, barulah berpindah ke bilangan prima selanjutnya. Tetapi apabila bisa, berarti mulailah dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Ya, kenapa tidak 1? Karena 1 itu bukan bilangan prima. Ya, ingat, 1 itu hanya mempunyai 1 faktor. Sedangkan bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor saja. Ya, jangan lupa. Kemudian langkah yang kedua, ulangi langkah pertama. Maksudnya bagaimana? Kenapa harus mengulangi langkah pertama? Apabila pada saat melakukan pembagian yang pertama menggunakan bilangan prima terkecil, yaitu 2, dan hasilnya itu dibagi 2 bisa, ya lakukan terus saja menggunakan bilangan 2 itu. Itu jika bisa. Tetapi apabila setelah kalian mencoba membagi menggunakan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2, dan ternyata tidak bisa, maka barulah kalian melakukan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah bagilah dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya adalah pastikan hasil pembagian adalah bilangan prima. Maka proses berakhir. Maksudnya apa? Maksudnya apabila hasil pembagian itu nanti ditemukan bilangan prima, maka proses pencarian faktorisasi bilangan prima itu nanti sudah selesai. Ya, maksudnya bagaimana? Supaya kalian lebih mudah memahami dan ada gambaran tentang cara mencari faktorisasi prima, kita lanjut ke materi selanjutnya, cara menemukan faktorisasi prima. Nah, simak baik-baik cara mencari faktorisasi prima. Ya. Nah, caranya Pak Wajar di sini mengajarkan menggunakan cara pohon faktor. Ya, sebetulnya ada beberapa cara selain menggunakan pohon faktor. Bisa menggunakan cara sisir, bisa menggunakan cara antena, ya. Ada beberapa cara, tetapi untuk saat ini Pak Wajar ajarkan menggunakan cara pohon faktor. Kita masuk ke contoh soal saja supaya kalian lebih mudah memahami. Contoh soal yang pertama adalah tentukan faktorisasi prima dari bilangan 12. Seperti kalian ketahui, tadi di depan sudah Pak Fajar sampaikan bahwa langkah yang pertama itu adalah dengan membagi bilangan tersebut menggunakan bilangan prima yang terkecil. Dan bilangan prima yang terkecil itu adalah 2. Maka 12 ini kita bagi 2 dan hasilnya adalah 6. Ya. Kemudian kita berpindah ke angka 6. Angka 6 ini akan kita kembali bagi menggunakan bilangan prima yang terkecil. Kita cek apakah bisa. Dan ternyata 6 dibagi 2 itu bisa dan hasilnya adalah 3. Nah, apabila hasil dari pembagian itu adalah bilangan prima, maka dipastikan proses pencarian faktorisasi prima itu sudah berakhir. Dan saatnya kalian menuliskan faktorisasi prima dari 12. Caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal menuliskan semua bilangan prima yang digunakan untuk membagi tadi. Kemudian diberi tanda kali. Jadi nanti barisan yang paling kiri dan paling pojok kanan bawah itulah yang dituliskan sebagai perkalian. Nah, kita tahu bahwa bilangan prima yang kita gunakan yang pertama adalah 2, kemudian berikutnya juga 2, kemudian yang terakhir
paling pojok itu adalah 3. Maka tinggal kita tuliskan saja semuanya. 2 kali 2 kali 3. Ya, nah, seperti ini. Nah, 2 kali 2 kali 3 inilah yang disebut dengan faktorisasi prima dari 12. Perkalian ini bisa disederhanakan dengan menuliskan 2 pangkat 2 kali 3. Ya, kenapa pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. Seandainya kalian nanti menemukan 2-nya ada 4, berarti kalian juga menuliskannya bukan 2 pangkat 2, tetapi 2 pangkat 4. Ya, seandainya nanti 2-nya itu kalian menemukan ada 3, berarti kalian nanti juga akan menuliskan 2 pangkat 3. Begitu ya. Pelajar harap sudah mulai ada gambaran dan sudah mulai paham. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah tentukan faktorisasi prima dari bilangan 18. Lakukan pembagian langkah-langkah yang pertama seperti pada saat melakukan pencarian faktorisasi prima pada contoh 1. Kita bagi menggunakan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Apakah bisa? Bisa. Dan hasilnya adalah 9. Sekarang yang akan kita bagi adalah 9-nya. Hasilnya ya. 9 kita bagi 2. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka karena kita menggunakan 2 tidak bisa, maka kita menggunakan bilangan prima setelah 2, yaitu 3. Dan ternyata bisa. Dan ditemukan hasilnya 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, bisa dilihat pada pojok kanan bawah itu sudah ditemukan 3. Maka 3 itu adalah bilangan prima. Itu artinya proses faktorisasi prima selesai. Dan saatnya kalian menuliskan faktorisasi prima dari 18. Seperti yang sudah kalian lakukan tadi, kita tinggal menuliskan bilangan prima yang kita gunakan untuk membagi bilangan-bilangan tadi dimulai dari yang paling kecil, yaitu 2. Kemudian 3. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah pojok kanan paling bawah juga harus bilangan prima. Itu adalah 3. Maka kita tuliskan menjadi 2 kali 3 kali 3. Nah, seperti ini. Perkalian 2 kali 3 kali 3 dapat disederhanakan dengan membuat tulisan 2 kali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya ada 2. Seandainya 3-nya ada 4, maka 3 pangkat 4. Begitu ya. Paham ya? Selanjutnya. Contoh soal yang ketiga. Pelajar harap dengan 3 contoh ini kalian bisa paham. Ya, semakin paham. Tentukan faktorisasi prima dari 24. Lakukan hal yang sama, ya. Apa tadi? Langkah yang pertama. Maaf ya. Langkah yang pertama adalah membagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Apakah 24 bisa dibagi 2? Bisa. Dan hasilnya adalah 12. Sekarang 12 akan kita bagi menggunakan bilangan prima selanjutnya. Apakah 12 ini masih bisa dibagi 2? Masih bisa. Maka ya sudah, kita bagi saja menggunakan 2. Dan hasilnya 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian 6 ini masih bisa kita bagi dan 6 ini bukan bilangan prima, maka harus kita selesaikan. Ya, 6 kita cek, kita bagi dengan 2 lagi. Apakah bisa?
Bisa. Dan hasilnya adalah 3. Nah, bilangan paling pojok kanan bawah adalah bilangan prima, yaitu 3. Maka proses faktorisasi prima selesai. Perlu Pak Fajar ingatkan kembali, bilangan paling pojok kanan bawah harus bilangan prima. Tidak harus 3. Bisa 5, bisa 2, bisa 7. Tetapi ingat, harus bilangan prima. Jadi, deret paling bawah, dua-duanya itu harus bilangan prima. Barulah proses faktorisasi prima itu selesai. Apabila ada salah satu dari bilangan paling bawah itu bukan bilangan prima, itu kalian berarti belum selesai. Jadi harus kalian selesaikan sampai bilangan paling bawah itu dua-duanya adalah bilangan prima semua. Nah, karena ini bilangan dua-duanya sudah prima semua, maka prosesnya sudah selesai dan saatnya menuliskan faktorisasi prima dari 24. Caranya sama. Lihat barisan bilangan sebelah kiri ya dan paling bawah. Itulah yang harus dituliskan. Bilangan yang digunakan pertama kali adalah 2. Kemudian bilangan prima berikutnya adalah 2, bilangan prima selanjutnya juga 2, dan yang terakhir paling pojok kanan bawah juga bilangan prima yaitu 3. Tinggal kita tuliskan semuanya dalam bentuk perkalian. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, seperti ini. Ya. Maka kalian bisa meringkas. Perkaliannya ini bisa kalian ringkas. Menjadi bagaimana? Karena 2-nya ada 3, maka menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, selesai. Pak Fajar harap dengan banyaknya contoh ini kalian paham. Apabila belum paham, silahkan kembali diputar videonya dan dipelajari kembali. Pak Fajar harap video ini bisa membantu kalian semua dalam mempelajari tentang faktorisasi prima. Baik, sampai bertemu di video Pak Fajar selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Dadah.